Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku dimanapun kalian berada, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semuanya, akang-akang, ete-ete, yang di kanan, yang di kiri, yang di atas, yang di bawah, yang sedang apapun kalian, welcome back kembali lagi bersama aku ya guys ya. Siapa? Tentunya Ojak di channel yang penuh suka duka ini guys. Jadi posisi hari ini aku sedang berada di kota Miyako City. Jadi ini aku ada di atas Ion Mall di Miyako City. Ini suasananya di atas. Jadi hari ini itu sedikit cerita. Hari ini itu aku ada pertemuan sama sensei. Ada jadwal pertemuan sama sensei untuk membuat kartu Sugoka. Jadi kartu Sugoka itu kartu yang bisa digunakan untuk membayar tiket bis, untuk membayar tiket kereta, dan untuk bisa belanja juga gitu kan. Nah, kartu Sugoka ini cuman bisa digunakan di Kyushu. Jadi di pulau Kyushu doang gitu kan ya. Jadi nggak bisa dipakai di Tokyo, di mana nggak bisa, cuman bisa ya di sekitaran Kyushu. Kyushu kan ada Miyazaki, Fukuoka, Kagoshima, dan lain sebagainya. Tapi aku nggak sempat bikin videonya ya teman-temannya karena nggak enak sama sensei. Jadi sebenarnya aku mau gitu ya sambil vlog, tapi nggak enak kan ya gitu kan. Namanya juga sambil belajar, aku juga harus tahu etika lah gitu, tahu attitude ya gitu. Nggak enak sama sensei gitu kan. Jadi akunya fokus ngevlog gini kan ya. Sensei ngejelasin, aku ngevlog aja gitu. Kan nggak enak. Nah, kemudian setelah bikin kartu Sugoka, sensei itu ngajak aku sama teman-teman tuh buat makan gitu kan. Kita mau makan di mana nih? Nah, kemudian sensei itu merekomendasikan makanan restoran India, teman-teman. Jadi ada restoran India. Jadi Jepang juga ada banyak restoran gitu, Thailand, India, Vietnam gitu kan ya. Tapi di Miyazaki sini Indonesia tuh jarang. Ada di Miyako Nojo ada. Nah, kemudian pergilah kita ke tempat restoran India itu. Ada videonya dong. Nah, nanti aku kasih videonya di sini. Sensei, soto jiko sukai shite kudasai. Nazaku no sensei desu. Namae wa dare desu ka? Namae wa Arai desu. Hai, sensei. Ima nani o tabemasu ka? Kore wa nan desu. Oishii desu ka? Hai. Edi-san. はい、美味しいですか？美味しいですよ。これは、辛いのカレーです。そうですか。はい。はい。タイさんもどうぞ言ってください。これ美味しいです。大きいね。すごい。はい、何ですか？どうぞ何を言ってください。これはチーズナンです。これ私はまだ食べたことがないから食べたいです。はい、食べてください。食べてください。はい、いただきます。これかね。美味しかったですよ。みんな食べてください。ありがとう。じゃあ皆さんバイバイ。Nah, kemudian setelah dari makanan India itu kita diajak ke tempat main bowling. Di tempat main bowling namanya tuh Round One. Aku nggak tahu lah namanya apa, susah gitu kan. Jadi itu pokoknya tempat olahraga paling besar lah gitu kan di Miyazaki, tempatnya di Miyako City ya. Pokoknya ada bowling, ada banyak game-game gitu deh. Aku sempat ngambil beberapa video pas saat aku main bowling. Nanti aku kasih di sini. Nah, ini suasana kota Miyako City ya teman-teman ya, dari atas gedung Ion Mall. Nah, ini di bawah ini ada bis. Ini bis yang biasa aku naiki ya. Ini suasana ramainya kota Miyako City nih teman-teman, seperti ini. Nah, itu di sana tuh ada bapak-bapak, yaitu dia lagi ngerokok. Jadi di Jepang ini kan nggak bebas ya ngerokok dimanapun, itu kan nggak boleh. Jadi ada tempat-tempat ngerokoknya gitu. Yuk kita spill tempat ngerokok yang biasa digunakan orang-orang Jepang. Jadi orang-orang Jepang tuh misalkan nih dia pengen ngerokok ya gitu kan. Jadi mereka ya ke tempat terbuka seperti ini,
Terus ada tempat kayak gini nih teman-teman, ini tempat buat ngerokok, buat buang puntung atau buang sakar rokok. Kelihatan nggak? Nah ini di sini. Di sini juga ada lampion-lampion kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi rencana teh ya, aku teh pengen cukur gitu kan. Nah di situ ada tempat pangkas rambut. Nah itu lumayan murah teman-teman ya, 1000 yen gitu, 100.000 ya satu kali cukur. Wah itu. Hey. Tuh, ada orang asing. Mantap. Menolak jadi warga Jepang ya teman-teman. Karena warga Jepang ini mereka sangat suka dengan ketenangan gitu. Jadi mereka nggak suka dengan berisik-berisik, kegiatan yang berisik gitu. Mereka agak kurang suka. Nah ini lampion-lampion. Nah di sini ada Sukiya juga, warteg kesayangan kita yang biasa sering kita makan di situ ya. Kalau teman-teman sering nonton vlog aku pasti sering lah lihat aku makan di Sukiya itu. Nggak sering sih ya, paling ada beberapa vlog gitu kan. Jadi aku mau coba ke situ, siapa tahu masih buka ya tempat cukurnya. Kalau masih buka kita cukur dulu gitu kan. Oh di sana juga ternyata ada lagi ya, Kato tuh, bacanya Kato tuh, Kato apa tuh? Kato to shampoo. Jadi bisa cukur sama di sampoan juga gitu kan. Itu 1.300, agak lumayan mahal. Tapi kita coba yang mana yang buka, ya udah itu yang kita masukin. Jadi sebenarnya kita di sini turun di sini diturunin sama sensei ya di Miyako. Kita lagi nunggu bis. Kita kan berempat tapi berpencar gitu kan. Nggak tahu teman-teman di dalam mall. Jadi aku izin buat vlog gitu kan sebentar. Nah di sini juga ada taksi. Kita spill dulu taksi Jepang. Nah ini kayak gini guys. Taksi di Jepang. Warnanya biru ya. Tuh, taksinya gitu. Nah, ini Aeon Mall-nya. Nah, kemudian di sini terminal bisnya nih buat nunggu bis gitu kan ya. Di depan sini. Nah, kalian bisa lihat jadwalnya di sini. Oke. Jadi kita akan menyeberang ke sana ya, teman-teman. Nyebrang ke sebelah kanan. Jalan. Nah, beginilah kehidupan di Miyako City. Kota yang udah tua mungkin ya, dengan bangunan-bangunan yang cukup seperti ya gerangan-gerangan gitu. Jadi Jepang itu tidak apa ya, seindah yang kita bayangkan juga, maksudnya bangunan-bangunan tuh benar-benar luar biasa gitu kan. Sama aja. Ini ada makanan-makanan. Nah untuk menyeberang aja orang Jepang tuh mereka biasa ya gini, mengantri gitu guys. Jadi sangat tertib dan ya guys gitu kan ya. Jadi kalau kita nge-vlog kayak gini di tempat ramai kayak gini, biasa kita bakalan jadi pusat perhatian tentunya. Kita bakalan ke tempat yang murah dulu ya teman-teman ya. Siapa tahu bisa sambil vlog gitu kan ya. Siapa tahu ya kan. Nah jadi enaknya Jepang tuh kayak gini, kita selalu punya tempat sendiri untuk pejalan kaki ataupun yang main sepeda gitu kan. Jadi luas, bebas, nggak keganggu sama mobil gitu kan. Jadi nggak ngehalangin jalan. Hoi, yosha. Kalian bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sekitaran sini, biar ya teman-teman yang mau ke Jepang juga biar ada gambaran. Sebenarnya banyak juga ya orang-orang yang udah bikin vlog-vlog seperti ini. Apakah bisa ya? Tapi kanjinya onna ya. Kanjinya kanji perempuan ini. Ini perempuan ya. Bukan laki-laki ya. Bahaya ini. Jangan di sini guys. Aduh, aku nggak tahu kanjinya lagi. Kayak gini guys nih, kalau kita nggak bisa baca kanji itu kita susah. Tapi di sini ada kanji onna itu. Aduh, apalah. Bisa nggak ya? Okinai. Kayaknya tutup ya lah. Udahlah tutup. Nggak aja tutup. Aja nggak ngerti. Meskipun aku udah 1 tahun di Jepang di sini ya, karena jarang masuk ke tempat cukur kayak gitu. Baru pernah sekali, itu pun beda tempat.
itu pun sama orang Jepangnya sama Maria Masang, jadi agak kurang ngerti. Coba kita yang satunya, siapa tahu bisa. Jadi kalau yang dewasa itu dia 1.300. Jadi 1.300 itu sama sampoan. Kalau cukur doang 950. Boleh lah kita coba ya guys ya. Gak bahaya toh. Itu ada kakak cantik, kita kenalan aja kali ya. Enggak deh. Bisa nggak ya kita masuk? Saya duduk dulu sini. Sumimasen, yarikata dou desu ka? 初めてですか？カットだけですか？カットだけ。カットと散歩です。シャンプー。そうです。1300円です。はい。他に。すいません。Oke guys, jadi nah kita pesannya ada kayak gini ya. Kita gunakan uang 5.000. Oh, 1000円。すいません、あります。あります？ Jadi nggak bisa pakai uang 5.000. Nah, ini sampo. Oke. Gampang ya guys ya. Kita ambil. Terus ini ada tiketnya gitu. Oke guys, jadi aku udah selesai cukur. Gimana dengan penampilanku yang terbaru guys? Setelah dicukur lebih ramping, lebih rapi ya guys ya. Wah, karena musim panas ini emang bener-bener nggak enakan cuy kalau misalkan rambutnya panjang tuh di musim panas beneran deh. Gitu, jadi mendingan dicukur kalau pas musim panas. Tapi by the way, gomenasai teman-teman, mohon maaf banget nih. Tadi aku nggak bisa ngambil video di dalam sana gitu kan ya, karena aku dapat peringatan gitu kan. Aku kan minta izin dulu gitu kan, boleh nggak gitu kan sambil di video gitu kan ya. Kamera, maaf katanya gitu kan ya, nggak boleh. Karena di sini kan banyak orang, terus ada banyak apa gitu kan ya. Jadi tolong gitu kan dimatikan kameranya. Jadi ya aku matiin ya guys ya gitu kan. Dan orang yang nyukurin aku juga agak sedikit sinis sama aku gara-gara ya gitu. Karena aku mungkin bawa kamera, dia ngerasa terganggu lah gitu kan. Tapi ya begitulah jadi YouTuber ya teman-teman ya, agak sedikit harus kuat mental. Bayangin aku tadi dicukurin sama orang yang mungkin kesel gitu kan sama aku ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Terus dia kayak ngomongin sama yang sebelahnya gitu kan ya, dikira mungkin aku nggak terlalu bisa bahasa Jepang, tapi ya aku juga kan ngerti ya kalau mereka ngomong apa gitu kan. Seenggaknya ya gitu, agak sedikit sinis lah gitu kan, ini anak gitu, ini orang nggak tahu gitu kan, tiba-tiba gini gitu. Tapi ya udah ya guys ya, jadiin pengalaman. Jadi buat teman-teman juga harus hati-hati, jadi kita nggak bisa mengambil video di tempat sembarangan juga ya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cukur di Jepang itu lumayan mahal ya teman-teman ya, mungkin bandingannya jauh banget sama di Indonesia ya. Kalau di tempat aku tuh cukur ya paling mahal 15.000 lah ya gitu sekali cukur. Di sini bisa sampai 100.000 sekali cukur teman-teman. Jadi mendingan sih kalian beli mesin cukur, terus cukur bareng-bareng sama teman-teman apartemen kalian gitu kan ya, sama senior kalian atau sama siapa-siapa gitu kan, gantian cukurnya gitu. Dan aku juga sebenarnya biasanya gantian gitu kan ya. Aku cukur di tempat kayak gini 2 kali berarti sama yang ini. Yang pertama sama Maria Masang diajak gitu kan ya untuk pengalaman, dan sekarang ya aku ngambil lagi buat teman-teman juga biar kalian tahu gitu kan ya, gimana sih cara cukur di Jepang itu kan kayak gitu. Biar pengalaman. Tapi kalian juga harus coba loh. Tapi enak banget guys. Jadi kan aku tadi kan ngambil sama paket yang sampo gitu kan ya. Sama di sampo. Itu kan kita pakai air anget dulu gitu kan, di air angetin. Wah, dipijit-pijit. Enakin lah pokoknya. Kalian harus coba deh, beneran harus coba. Biar ya jadi pengalaman juga gitu kan buat teman-teman semua. Oh ya, by the way, gimana guys dengan kacamata ini? Jadi tadi sebenarnya aku ke toko barang-barang bekas gitu, mampir ya, diajak sama sensei ke toko barang bekas kan, boleh nemuin kacamata ini guys.
Tebak harganya berapa kira-kira menurut kalian ini? Ini tapi ini bukan second ya, tapi lumayan baru sih, tapi murah guys. Ini sekitar 90.000 lah. Kalau dirupiahin 900 yenan. Jadi biar ada nuansa-nuansa baru gitu kan ya. Oja kok vlog-vlognya kayak gitu-gitu aja gitu. Bosen lihat muka Oja gitu kan, udah 1 tahun ini ngikutin vlognya gitu kan ya, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi ya biar fresh gitu kan ya, dikit-dikit ya enggak. Iya dong guys, kita harus menemui teman-teman karena kita harus pulang ya teman-temannya, bentar lagi bisnya datang. Kalau kesorean nanti kita pulangnya malam. Dan vlog ini nggak tahu aku bisa upload cepat atau enggak, tapi aku bakal usahain buat upload. By the way, lebih keren pendek atau panjang ini guys? Aduh mantap kia, aduh. Oke guys, itu teman-temanku di sana ya pada nunggu. Tapi by the way guys, aku teh mau minum ini teh, punya 100 yen kita dapat minuman apa? Oke, di sini ada minuman yang 100 yen kah? Tolonglah, berilah hambamu ini minuman yang murah. Tak ada guys, gak ada yang 100 pas di sini. Hampir semuanya. Oh ada ini kopi hitam. So, aku minumnya kopi hitam. Aduh guys, bentar, aku harus mengambil kocek uang dulu ya. Pengen beli yang seger-seger gitu kan ya. Jadi akhir-akhir ini atau aku suka minum soda gitu guys. Bahaya nggak ya gitu kan? Ya aku sering minum soda. Kayak sejenis Coca-Cola gitu. Juga gitu, Sprite gitu. Kayaknya bahaya deh ya. Tapi gimana sih? Namanya juga musim panas tuh. Musim panas bener-bener guys. Musim panas tuh pengen minum-minumnya tuh kayak Coca-Cola gitu kan ya. Yang ada soda-sodanya gitu, yang seger banget gitu. Beneran deh. Kalian nanti cobain kalau udah di Jepang ngalamin musim panas tuh, panasnya banter banget, banter tenan. Inilah Coca-Cola yang ini kayaknya enak guys ya. Biasa masukin aja seperti biasa guys ya, jangan dibawa pusing, langsung kita pencet aja. Ininya dipencet aja guys. Coca-Cola. Oke. Nah itu di sana teman-teman aku, tapi di sana banyak orang yang lagi nunggu, jadi aku harus mematikan kamera dulu sebentar. Oke guys, mari kita samperin teman-teman kita. Oke guys, jadi inilah brother I. Ada Bang Edi, Bang Hafiz sama Mas Rayes. Wah, ulah deh, gak boleh. Kan gua kan ini kan bilang boleh nggak taruh kamera gitu kan ya, sambil naruh kamera. Gak boleh gitu. Nggak boleh sambil ngonten. Gitu kayak apa suruh? Itu tuh yang itu tuh, ini mah tutup. Di situ. Terus yang nyukurin aku kayak ini, kayak sinis gitu. Enggak, ibu-ibu yang nyukurnya kayak sinis, bener kayak sinis banget ya. Nanti tolong ya gitu kan, gini-gini gitu pokoknya. Gue anjir rasanya di situ kayak pengen buru-buru keluar aja beneran. Kayak sinis banget beneran, kayak nggak dilayanin inilah gitu ya. Mungkin karena gue juga datang nggak baik mungkin ya, tiba-tiba minta buat kamera gitu ya guys ya. Jadi mari kita minum Coca-Cola dulu. Iya dong, Keren. ngasih. Gua kan nyari dulu di Google. Guys, lagi mas. Emang minuman soda tuh mantep seger pisan Bang Edi. Iya ya. Beda ya? Cuma gitu doang ya? Matiin dulu bentar. Oke guys, jadi sekarang aku sudah berada di Miyazaki Eki ya teman-teman ya. Jadi kita dari Miyako City harus ke Miyazaki Eki dulu buat ngambil bis nanti pulang ke Sadowara. Jadi aku tinggal di Sadowara nih, buat teman-teman yang nanya ojek Miyazakinya di mana. Miyazakinya itu ada di Sadowara, Cho. Nah ini Miyazaki Eki. Jadi setiap stasiun di Kyushu ini pasti ada Amu Plaza ya teman-teman. Ini Amu Plaza. Jadi seperti mall gitu ya. Ada Amu Plaza. Nah kemudian di sini juga ada ini apa namanya,
stasiunnya di sini gitu. Jadi kita bakalan ya jalan-jalan aja dulu kali ya di sekitaran sini. Oke, sambil ngobrol-ngobrol santai ya nggak? Sambil lihat suasana sekitaran sini. Boleh? Boleh. Masih ada sekitar 1 jaman lah. Gas kak. Nah, kebanyakan tuh orang Jepang mereka di musim panas kayak gini, mereka suka namanya tuh sampo sih mas. Jadi nah biasanya tuh orang Jepang kalau di musim panas kayak gini tuh mereka suka jalan-jalan sama anjingnya gitu guys. Oh ya by the way di Jepang tuh banyak burung dara kayak gini guys tuh. Banyak burung dara yang berkeliaran gitu kan ya. Tuh. Dan di perusahaan aku juga banyak banget teman-teman kayak burung dara gitu. Dan juga di Jepang tuh banyak burung gagak. Ini terminal bus. Itu stasiunnya yang kita waktu di vlog sebelumnya kan ada tuh aku pernah naik kereta ya. Ini suasana di sekitar Miyazaki Station. Di sini juga ada taksi. Kalau teman-teman kemalaman gitu kan, karena kan bis itu sampai jam 9 doang ya batasnya teman-teman ya. Jadi kalau udah jam 9 ke atas tuh udah nggak ada bis kita. Jadi bis paling terakhir tuh jam 9. Bis yang paling terakhir. Nah, yang paling mungkin untuk kita bisa sampai malam di sini tuh ya kita paling naik kereta. Kalau kereta tuh kan paling akhir nanti di jam 11. Kereta tuh jam 11 paling akhir. Baru kita nanti bisa pulang. Nah, di sana juga ada tempat judi ya teman-teman itu. Namanya Monaco Palace. Gedung yang itu yang aku tunjuk itu yang gede. Jadi di Jepang itu banyak gedung-gedung perjudian. Ya kayak kasino lah sejenis kayak gitu. Kayak pachinko gitu. Ini banyak banget teman-teman ya. Jadi di Jepang itu lebih banyak tempat-tempat judi ketimbang masjid gitu. Jadi yang itu yang harus kalian tahu sebelum pergi ke Jepang. Banyak teman-teman yang nanya ojek di Jepang bisa sholat kayak namanya sholat insya Allah bisa dimanapun ya. Cuman kalau untuk sholat Jumat gitu, untuk sholat Idul Fitri nggak semuanya bisa ya teman-teman ya. Mungkin yang dekat sama masjid itu bisa, tapi yang jauh gitu kan ya sama masjid kayak di ojek di sini tuh agak sedikit susah. Jadi itu yang harus kalian persiapkan juga dan harus kalian pertimbangkan ya. Nah, ini ada motor paket ya teman-teman seperti ini. Ini suasana gedung-gedung di kota Miyazaki. Jadi kalau di kotanya ya gini, banyak gedung-gedung, banyak apartemen-apartemen. Ini anak-anak muda Jepang ya teman-teman. Gak tahu orang Jepang, mereka pokoknya kelihatannya keren aja gitu. Suasana di jalanan di sekitaran Miyazaki Station. Nah, ini juga ada kayak apa ya namanya ya, cafe French kitchen car gitu, kayak toko mobil gitu, mobilan yang jualan pakai mobil gitu. Tuh. Oh, teman-teman yang mau nyari cewek Jepang juga ada di sini banyak ya. Kan suasananya sangat sejuk. Nah, jujur nih guys ya, yang bikin aku aneh itu sama orang-orang Jepang ya, setelah aku tinggal di sini, orang Jepang itu mereka nggak kelihatan mana orang yang kaya, mana orang yang biasa-biasa aja, nggak kelihatan gitu kan. Kayak semuanya tuh setara gitu kan, kelihatannya tuh kayak orang kaya semua gitu kan. Padahal ya emang karena gini, karena kelihatannya semua orang punya mobil gitu kan ya, semua orang punya ini, punya itu gitu kan. Tapi ternyata nggak semuanya begitu teman-teman. Nah, terus gimana kita bisa ngebedain mana orang kaya sama orang yang biasa-biasa aja? Nah, aku kan sama Maria Mas kan sering naik mobil gitu kan ya, bareng-bareng gitu kan ya. Jadi ceritanya tuh kalau misalkan kita ketemu sama orang yang mobilnya bagus gitu kan ya. Terus dia bilang kayak, wah itu kanemochi gitu kan, dia orang kaya gitu loh.
Hah, kenapa kok bisa tahu orang kaya? Mobilnya aja beda gitu kan kalau orang kaya. Oh, ternyata mereka melihat dari mobilnya gitu kan, mobil yang dia pakai, kayak brand-brand yang dipakai, kayak bajunya kayak gitu sih. Kalau orang Jepang ya ngelihatnya. Kalau aku tuh ya sama aja lah gitu kan, orang kaya, orang punya mobil ya kan gitu kan. Kan ya dalam pandangan aku kan gitu, orang yang udah punya mobil, orang yang udah ini gitu kan, kayak dia orang kaya lah gitu, orang punya gitu kan. Ya kan? Nah, kemudian nggak semuanya orang Jepang itu punya rumah, teman-teman. Jadi kebanyakan tuh mereka ya tinggal di apartemen gitu kan, ya nyewa apartemen kayak gitu ini, karena rumah di Jepang itu mahal, teman-teman. Mahal banget. Dan Maruya Masang aja, dia pernah cerita ke aku, ternyata dia tuh sebelum punya rumah itu dia tinggal di kontrakan, ceritanya di kontrakan kecil. Wah, pokoknya mah aku diajak ke kontrakan dia, itu sama persis kayak kontrakan-kontrakan biasa lah, kayak di Indonesia gitu, yang sebulan 300-400 ribu lah gitu kan. Aku karena pernah dulu sempat mengontrakan ya waktu SMK gitu, itu sama mirip banget kayak gitu, beneran. Aku tuh pernah nih kontrak di tempat ini nih, ya kata dia teh, sekitar ya sama istri yang pertama gitu kan, 5 bulanan kata dia teh, dulu kata sebelum punya rumah. Terus dia pindah ke apartemen yang lebih bagus katanya ya, sedikit. Terus dia nunjukin lagi ke tempat apartemen yang berikutnya gitu kan. Dia 10 tahun sampai kurang lebih katanya 10 tahun tinggal di apartemen itu sampai punya anak yang kedua katanya dia. Baru dia bisa punya rumah sendiri. Ternyata orang Jepang aja kata aku teh, mereka juga harus ya struggle gitu, maksudnya tuh nggak bisa langsung cepet-cepet tiba-tiba jadi kaya, tiba-tiba jadi sukses gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi persoalan kita di zaman sekarang kan, anak-anak zaman sekarang tuh kayak langsung kayak pengen sukses gitu kan, kayak langsung pengen kelihatan kaya gitu kan, kelihatan sukses lah istilahnya gitu kan ya. Padahal kan semuanya itu kan butuh proses ya gitu. Apalagi kayak aku gini, datang dari keluarga yang biasa-biasa aja, dari kampung lah istilahnya, yang satu aku kuper, kurang pergaulan gitu kan ya. Jujur ya karena gitu, kuper, kurang pergaulan, kurang main gitu. Tiba-tiba datang ke Jepang nggak tahu apa-apa sebenarnya aku ini. Jadi vlogger nggak tahu apa-apa gitu kan ya. Gitu. Tapi dari situ kita bisa belajar ternyata hidup adalah proses, teman-teman. Jadi kata Maruya Masang, nikmati aja setiap episodenya katanya gitu. Nanti kamu juga ngalamin, nanti pas nikah nanti rasanya gimana, punya anak pertama nanti gimana katanya. Terus kamu harus mikirin buat sekolah anak, terus kamu harus mikirin gini-gini, berat katanya punya anak tuh, kata dia tuh berat banget Jak gitu kan. Makanya aku sama istri kerja gitu kan, nabung. Jadi dia cerita terbuka, benar-benar terbuka banget lah sama aku. Dan ya cerita itu tuh nggak pernah mereka ceritakan ke anak-anak mereka. Dia bilang, ini anak aku aja nggak pernah tahu aku pernah tinggal di kontrakan kecil kayak gini, kata Maruya gitu. Itu sekedar ini aja ya, intermezzo. Jadi pesan yang bisa diambil ya, hidup adalah proses, perjalanan. Hidup tuh bukan seberapa cepat kita menggapai kesuksesan, bukan seberapa cepat kita menjadi seseorang yang luar biasa gitu kan ya di mata sosial, bukan. Tapi ya hidup itu proses, teman-teman ya. Dari suka dukanya itu bisa kita nikmatin aja gitu kan. Mungkin sih kayak gitu ya guys ya. Terakhir sebelum vlog ini ditutup ya teman-temannya, kita bakalan lihat suasana-suasana yang ada di sekitaran sini. Nah ini abang-abangan di Jepang tuh ya gini, bang, woi gitu ya. Mungkin videonya bakalan cukup sampai di sini aja ya teman-teman ya. Thank you udah nemenin vlog aku hari ini. Arigatou gozaimasu buat teman-teman yang selalu setia nonton Ojak Des. Jangan bosan-bosan pokoknya mah ya sama Ojak, dan jangan kangen juga. Nanti kita bakal ketemu lagi di next vlog. Oh ya, by the way, tolong dong komen-komen, kasih kritik dan saran, dan juga kasih penilaian nih tentang penampilan terbaru aku ya guys ya. Dari nilai angka 1 sampai 10 kira-kira kalian mau ngasih nilai berapa untuk penampilan Ojak Des yang terbaru. Arigato buat teman-teman semua yang sudah hadir. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.